Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kami mewakili kelompok 2. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di tanggal yang lumayan spesial, 10 November, yaitu Hari Pahlawan. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang saat ini kita ambil dari Lukas 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lukas 17 ayat 1 sampai yang ke-6 akan saya bacakan beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, dan daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Berbahagialah kita yang mendengarkan, yang membaca, dan merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil topik atau tema saat ini yaitu pahlawan versus penjajah. Pahlawan, mumpung hari ini adalah 10 November memperingati Hari Pahlawan, kita akan berbicara mengenai pahlawan dan penjajah. Jadi sesuai dengan Lukas 17 ayat 1 sampai 6 tadi, kita ada dua hal yang menarik di situ, yaitu pahlawan. Pahlawan itu adalah membela kebenaran. Dia tahu akan kebenaran, dia memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Jadi pahlawan itu seperti itu ya, membela kebenaran, dia tahu akan kebenaran, memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Itu yang diperjuangkan waktu itu ya. Kemudian kata kuncinya apa, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih? Kata kuncinya adalah kebenaran. Kata kuncinya adalah kebenaran. Bagaimana seorang pahlawan itu membela kebenaran untuk sebuah nilai tertentu. Kuncinya adalah kebenaran. Sedangkan kita selaku orang Kristen, kebenarannya apa? Kebenarannya adalah Yesus. Kebenaran bagi kita adalah Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ada kata-kata kebenaran di situ. Yesus adalah kebenaran. Tanpa melalui Yesus, kita tidak akan sampai pada Bapa. Jelas ya di sini bahwa kita membela kebenaran. Kebenarannya apa? Yesus. Kemudian 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 juga mengungkapkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali di sini ada kebenaran. Jadi firman Tuhan, apa yang kita baca dalam Alkitab, itu adalah memang bermanfaat untuk mengajar orang lain, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini tadi ayat yang ada penyesatan gitu ya, nanti akan kita bahas berikutnya. Ini seorang pahlawan, membela kebenaran, dia tahu kebenaran dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Kebenarannya apa bagi kita? Yesus. Berikutnya, kalau tadi versus penjajah ya. Penjajah itu apa?
Penjajah itu adalah mengambil hak orang lain atau bangsa lain atau sesuatu yang bukan miliknya. Terus kemudian dulu ada politik adu domba atau divide et impera ya. Itu artinya apa? Mengadu domba itu apa sih? Dia memprovokasi orang, kebenarannya sebetulnya A, tapi dia mengatakan B atau C atau mungkin ditambah-tambah yang lain, sehingga orang itu terprovokasi sehingga dia membenci sesuatu yang diceritakan oleh sang penjajah tadi, sehingga terjadilah saling bertengkar, berkelahi dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada nilai kebenaran di situ, karena dia keuntungan diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, hanya yang dipikirkan adalah keuntungan pribadi. Kalau yang tadi menyesatkan, ayat yang kedua adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan dalam laut, dan daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Penjajah adalah orang yang menyesatkan, orang yang membawa orang pada keburukan. Inilah penjajah. Kemudian kita akan berlanjut bagaimana kebenaran atau pahlawan versus penjajah. Nah, kita sedang dalam posisi yang mana? Ayat yang ke-6 mengatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bagaimana kita menjadi pahlawan iman ketika kita berinteraksi dengan Tuhan? Jadi langkah-langkah kita menuju mempunyai iman sebesar biji sawi yang kecil ya, mempunyai iman sebesar itu adalah yang pertama adalah mendengarkan suara Allah. Dia adalah sang kebenaran. Yohanes tadi ya, dia adalah sang kebenaran. Aplikasinya apa? Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi melakukannya. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Hubungan secara lurus ke atas kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua adalah bersekutu dengan orang-orang yang bertumbuh. Bukan hanya berkumpul, bukan hanya dengan orang-orang, tapi dengan orang-orang yang bertumbuh, sama-sama mengenal kepada Tuhan Yesus. Di situ kita bisa saling menajamkan, bisa saling menguatkan satu sama lain, membangkitkan motivasi, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah bersaksi. Mengapa kita harus bersaksi? Bersaksi itu banyak macam, karena bersaksi intinya adalah menjadi saksi kebaikan daripada Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau dalam Lukas tadi mengatakan bahwa ayat yang ketiga, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Itu salah satu bersaksi. Menegur orang yang bersalah, kemudian mengampuni dia kalau dia meminta maaf. Ayat yang keempat, jika dia berbuat salah kepada kita 7 kali sehari dan dia datang kepada kita 7 kali untuk mengatakan aku menyesal, kita harus mengampuni. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, inilah poin-poin yang harus kita lakukan. Mendengarkan suara Allah dengan merenungkan firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, berdoa, kemudian bersekutu dengan orang-orang bertumbuh, kemudian bersaksi pada orang-orang di sekitar kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berjuang sampai akhir, karena ini tidak akan mudah untuk bisa kita lakukan, dan kita memperjuangkan iman kita kepada Allah supaya kebenaran Allah ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.